Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat datang di media belajar IPS kelas 8 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno dari SMP Negeri 8 Malang. Baik, anak-anakku sekalian, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak. Anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN dengan subpokok bahasan profil negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mengintegrasikan perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Baik, anak-anakku sekalian, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian yang tinggal di Indonesia, seperti penjelasan pada pertemuan kemarin, pasti mengetahui kesamaan negara-negara di Asia Tenggara yang menjadi latar belakang terbentuknya ASEAN. Kira-kira latar belakangnya apa? Satu, bisa letak geografis, ya, karena mungkin sama-sama di daerah Asia Tenggara, tapi juga budaya hingga persamaan sejarah. Berikutnya, ada yang tidak sama sejarahnya. Misalnya Thailand. Thailand sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah. Beda dengan semua negara-negara ASEAN. Hampir semua pernah dijajah, kecuali Thailand. Nah, sejarah terbentuknya ASEAN dimulai dari situasi perang dingin antara Amerika Serikat dengan Rusia yang membawa dampak stabilitas keamanan pada negara-negara di Asia Tenggara. Nah, karena dampak stabilitas keamanan yang besar kepada negara-negara di Asia Tenggara, maka diperlukan sebuah wadah atau organisasi yang bisa melindungi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, namun dalam membuat wadah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena hampir semua negara-negara di Asia Tenggara ya sudah memiliki ideologi, budaya, ekonomi, dan politik yang menjadi hambatan yang paling besar. Karena masing-masing negara sudah mempunyai kepentingan-kepentingan. Namun, sekali lagi bahwa latar belakang sejarah ya dan keutamaan dari keamanan dan perdamaian di Asia Tenggara menjadi pemicu utama yang akan menjadi sebab berdirinya ASEAN. Nah, benang merah yang menyatukan negara-negara tersebut antara lain adanya kesamaan aspek dalam bidang satu, kesamaan letak geografis. Pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand. Ya, memiliki persamaan akar budaya yang sama, yakni rumpun Melayu. Kemudian dari kesamaan-kesamaan ini maka muncullah ide dan bertemulah 5 pimpinan kepala negara di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 untuk membahas berbagai persoalan dan solusi untuk masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Ya, seperti tadi saya katakan, sebagai memecahkan permasalahan yang timbul di Asia Tenggara khususnya dalam bidang keamanan wilayah. Ya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa tujuan berdirinya ASEAN yaitu yang pertama adalah meningkatkan ekonomi dan kebudayaan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Meningkatkan ekonomi dan kebudayaan di negara-negara wilayah Asia Tenggara.
organisasi ini juga bertujuan untuk, ini yang paling utama, menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Ini adalah tujuan terbentuknya atau dibentuknya ASEAN. Berikut. Nah, berdasarkan garis lintang pada peta, sebagian besar negara-negara ASEAN terletak di wilayah iklim tropis dan ada yang subtropis. Ya. Perbedaan iklim ini berpengaruh terhadap budaya dan interaksi manusia pada masing-masing negara, seperti cara berpakaian, bentuk rumah, makanan, dan lain-lainnya. Nah, baik anak-anakku sekalian, mari peserta didik ini kita bagi menjadi 5 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri atas 6 siswa. Ya. Perhatikan, kelompok 1, nomor absen 1 sampai dengan 6, kelompok 2, nomor absen 7 sampai dengan 12, kelompok 3, nomor absen 13 sampai 18, kelompok 4, nomor absen 19 sampai 24, kelompok 5, nomor absen 25 sampai dengan 30. Nah, kemudian masing-masing kelompok silahkan mengerjakan materi ini. Cari informasi penting mengenai negara-negara ASEAN yang menjadi bahasan kalian masing-masing kelompok. Yang pertama, karakteristik negara-negara di ASEAN. Analisis, kesamaan, dan perbedaan. Di buku siswa, buku catatan atau buku paket kalian, di sana ada profil negara-negara ASEAN. Ya, kalian cari kesamaan dan perbedaannya. Kemudian yang kedua, dari kesamaan dan perbedaan yang sudah kalian dapatkan, sebutkan potensi alam dan budaya yang dapat atau sudah dikembangkan oleh negara tersebut. Sehingga potensi alam dan budaya itu menjadi sebuah aset unggulan di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nomor 3, analisis faktor sumber daya alam negara-negara ASEAN yang dapat kalian kaitkan dengan hubungan perdagangan antar negara-negara ASEAN. Ya, sumber daya alam di masing-masing negara ASEAN hubungkan dengan perdagangan antar negara-negara ASEAN. Nah, setelah kalian mengerjakan ini masing-masing kelompok, nanti diwakili satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Presentasikan di Google Meet ini. Kata mutiara hari ini adalah, jangan tunda pekerjaanmu sampai besok. Sementara kamu bisa mengerjakannya hari ini. Kata Benjamin Franklin. Berbakti untuk negeri. Sumarno Gritno, blogspot.com. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.